Oke, nah sekarang kita kedatangan mobil yang berbeda. Kali ini kita ada Mazda CX-5. Soalnya mobil ini adalah mobil pertama kita salon. Oke. Dan bagian interior itu bagian dalam full elektrik. Kalau bisa jangan diambil, Biar dipajang di biar sini di aja. bengkel sini terus. Oke, nah sekarang kita kedatangan mobil yang berbeda. Kali ini kita ada Mazda CX-5. Nah, mobil ini seperti ini kondisinya. Bisa kita tunjukkan. Jadi full body mobil ini kelihatannya udah dicat ulang, udah repaint, dan ada beberapa bagian yang jeruk-jeruknya kelihatan. Terus kerak-keraknya juga banyak pada mobil ini. Entah gimana ceritanya, kayaknya orangnya beliau baru dapat mobil ini. Jadi seperti inilah kondisinya. Di ruang mesin juga kotor sekali ya. Jadi seperti ini adalah Mazda CX-5 dengan warna favorit ya, warna andalan Mazda yaitu Soul Red. Jadi seperti ini bagus sekali. Mobil ini nantinya akan kita coating nano ceramic. Kita treatment kira-kira 2-3 hari pengerjaan. Nah, ini sekarang saya bersama dengan Mas Dian. Kita tanyakan langsung sama Mas Dian gimana impresi Mas Dian melihat mobil ini saat awal datang. Nah, gini Mas Dian, silakan. Oke. Kita tutup ya. Nah, ini bisa diceritakan Mas Dian ini gimana menurut Mas Dian tentang mobil ini dari awal datang? Untuk awal datang ini saya sangat excited. Oke, kenapa Mas Dian? Bisa diceritakan? Ya, ini termasuk mobil mewah ya. Ya, lumayan mewah lah. Dan Mazda X5 fitur-fiturnya sudah canggih lumayan juga. canggih, lengkap ya. Dan jadi saingannya Pajero Fortuner ya Mas ya ini? Ya. Dan Saingannya dipercayakan kepada kita untuk treatment nano coating keramik. nano keramik. Ini ambilnya paket yang apa Mas? Coatingnya nanti. Oke, nah itu tadi kita masih tanya paketnya sama Mbak Admin. Jadi mobil ini akan kita coating CO3. Jadi mobil ini pakai paket silver. Jadi paket silver itu dia tanpa perawatan ya Mas Dian ya. Ya. Jadi dia cuma CO3 aja tanpa CBC. Nanti biar kelihatan wet look gitu. Oke. Nah, ini gimana Mas Dian kondisi mobil ini? Untuk kondisinya Hah? seluruh panel sudah repaint ya. Udah repaint ya. Ada yang repaint yang masih baru, ada yang udah lama. Ada yang udah lama. Jadi sangat kelihatan juga. Jadi nanti menyesuaikan juga ya Mas Dian ya. Ya, nanti kita maksimalkan nanti. Kita maksimalkan hasilnya. Semoga kalau hasilnya bisa sama kayak Soul Red yang asli, mungkin beda ya Mas ya. Iya. Mungkin mendekati lah. Nanti kita usahakan semaksimal mungkin. Karena bisa dilihat kondisi catnya juga kalau diperhatikan lebih teliti, lebih mendalam, itu warnanya beda. Jadi seperti itu, warnanya beda, kerak-keraknya juga lumayan banyak, kotoran-kotorannya, baratan-baratan halusnya juga. Kayaknya kaca ini udah baru saja diganti kaca filmnya. Iya. Oke. Terus ini yang pertama mau diapakan Mas Dian? Ini berhubung Udah sore ya? hari sudah mulai petang, Oke. kita Jadi, kerjakan gosok yang mau bisa tutup. kita kerjakan terlebih dahulu. Oke. Kita bongkar dalamnya, kita bongkar interior, Interior dulu sama mesin. sama sektor mesin juga kita lepas apa yang perlu kita lepas Oke. agar membantu saat kita pembersihan. Oke. Ya, seperti itu. Besok kita lanjut proses undercarriage detailing mobil ini. Sepertinya kaki-kakinya juga lumayan kotor.
Nanti kita lihat aja hasilnya seperti apa prosesnya. Ikuti terus, jangan lupa klik like, subscribe, dan Share ke temen-temen kalian. Oke, see you next time. Oke, next. Sekarang kita lanjut ke proses pembongkaran interiornya terlebih dahulu. Karena bagian interior ini cukup rumit. Mobil Mazda ini bisa disebut juga sebagai mobil Jermannya orang Jepang, karena banyak sekali sensor serta kelistrikan pada mobil ini. Untuk interior mobil ini, kita bongkar jok dan juga trim-trimnya. Setelah kita coba untuk menurunkan karpet dasar serta membongkar konsol tengah mobil ini, ternyata detailer kami kesusahan karena kondisinya memang banyak sekali kelistrikan di bawahnya. Daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya kita memutuskan untuk membersihkannya sebisa mungkin. Untuk bagian lantai dasar mobil kita bersihkan dengan cara membuka bagian karpet dasarnya. Jadi kita bersihkan sejauh kita bisa meraih kotoran-kotoran itu. Next, sekarang kita lanjut ke proses setting hidrolis terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke proses undercarriage detailing. Yang pertama, sebelum kita undercarriage, kita bongkar terlebih dahulu keempat rodanya. Proses pembongkaran roda ini kita urutkan, jadi nanti saat pemasangannya pun juga tidak akan tertukar dari yang depan ke belakang, kanan ke kiri. Jadi keempat roda ini akan kembali lagi seperti semula. Setelah kita bongkar kolong dan kaki-kaki mobil ini, terlihat banyak sekali kotoran atau noda yang menumpuk dalam waktu yang lama sehingga menciptakan kerak-kerak yang susah untuk dihilangkan. Jika dicuci saja tidak akan bisa bersih kerak-kerak ini. Kotoran-kotoran yang ada di kolong atau bagian bawah bodi mobil, jika tidak dibersihkan dan dibiarkan terus-menerus, lama-kelamaan bisa memicu timbulnya karat, akhirnya terjadi pengeroposan atau jebolnya lantai dasar mobil. Jadi alangkah pentingnya kita untuk menjaga bagian kolong dan bawah mobil kita, apalagi mobil yang sudah berusia di atas 5 tahun. Lebih bagus lagi jika kalian punya mobil yang belum di anti karat, segera dilakukan proses pelapisan anti karat agar lebih terlindungi dan juga aman. Next, sekarang kita lanjut ke proses undercarriage. Yang pertama, kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner. Pembersihan menggunakan high pressure cleaner ini menggunakan tekanan 120 bar. Tekanan 120 bar ini sangat cukup untuk merontokkan kotoran dan juga noda serta pasir yang ada di kolong kaki-kaki mobil. Setelah kita dorong keluar, kita ekstrak kotorannya. Nanti akan kita lanjutkan dengan proses detailing untuk menghilangkan kerak-kerak yang menempel di seluruh bagian bawah mobil. Dan lanjut ke proses detailingnya. Kita menggunakan cairan degreaser atau cairan pembersih khusus untuk membersihkan kolong dan kaki-kaki dengan media kuas untuk menjangkau kotoran yang letaknya sangat sempit sekali. Proses detailing kolong dan kaki-kaki mobil ini dilakukan dengan detail serta teliti dan juga sabaran karena banyak sekali bagian-bagian yang ada di kolong kaki-kaki.
kita bersihkan dan seperti inilah hasilnya. Kolong kaki-kaki yang tadinya kotor sekali sekarang sudah jauh lebih bersih dan warnanya cerah, tidak keputih-putihan atau tertutupi oleh kerak-kerak. Selesai di undercarriage, lanjut ke proses detailing body. Untuk detailing body ini bertujuan untuk menghilangkan kerak-kerak yang ada di seluruh bagian sela-sela pada bodi mobil. Karena di sela-sela mobil banyak sekali kerak-kerak yang berwarna keputih-putihan, dan kerak-kerak itu timbul karena air yang mengering dengan sendirinya. Jadi air-air yang mengering di dalam sela-sela mobil bisa memicu timbulnya jamur, setelah itu dia mengerak dan sangat mengganggu penampilan mobil saat kita lihat dari dekat. Dan sekarang lanjut ke proses pemasangan roda kembali. Untuk bagian velg juga sudah kita bersihkan, bagian luar dan dalamnya. Namun untuk velg mobil ini tidak terlalu parah kotorannya, jadi cukup mudah untuk membersihkannya. Tinggal kita bersihkan dari kerak-kerak dan juga noda aspal yang tipis-tipis. Oke, nah ini sekarang kita udah akan lakukan proses detailing mesin. Yang pertama ini kita tutup dulu bagian yang rawan-rawan, terutama yang pasti itu sensor-sensor kelistrikan. Jadi bagian yang berbahaya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mulai dari injektor ya Mas ya? Ini coil. Coil. Oke, itu coil sama injektor beda. Beda Mas. Beda ya. Coil itu bagian pengapian. Oke. Terus injektornya di mana? Di bawahnya itu ya. Injektornya ada di sebelah sini. Nah, ini injektor. Oke, itu nanti juga ditutup ya Mas ya. Oh, jelas. Masuk mana? Nah, ini terus sensor filter, sensor itu apa Mas? Ini sensor otomatis gas RPM. RPM. Terus ECU. Ini ECU ya? ECU ya. Oke, CM, terus sensor bangju, terus fuse plusnya aki, terus sensor, ini sensor hujan toh, sensor apa itu? Ini sensor getar. Karena ini kan sistemnya pakai airbag full. Airbag full itu sensor apa ya, gerak, sensor getar itu banyak banget. Oh, itu sensornya. Itu sensor airbag. Kenapa kok sensor dia ditaruh sini, kok nggak di sini, ya itulah. Oke. Nah, itu modul wiper ditutup juga, alternator di bawah ditutup. Mengantisipasi. Terus ini nanti air filter juga ditutup. Jadi semua bakal ditutup terlebih dahulu sebelum lanjut ke proses detailing. Karena ini adalah Mazda, ya tahu sendiri Mazda. Listriknya banyak sekali. Ini gimana Mas untuk Mazda ini? Mazda ini ya agak lumayan rawan. Kayaknya tipenya itu hampir sama kayak mobil Eropa. Jadi kita harus berpikir dua kali.
Untuk yang mana yang kita yang nggak boleh kena air atau yang gimana itu kita harus berpikir dulu. Oke, untuk bagian dalamnya gimana, Mas? Untuk bagian dalam, nah kita nggak berani bongkar, Mas. Terus terang. Belum dibongkar udah sensor banyak yang nggak detect. Mungkin moga aja kalau udah selesai, jok-jok udah dipasang. Semoga ada kendala yang kita inginkan. Jadi cari aman aja ya, Mas ya? Kita cari aman. Oke, jadi seperti itu. Ini tuh mobil yang istimewa. Mobil ya ini apa? Eropanya Jepang. Eropanya Jepang. Setelah kita detailing seluruh bagian ruang mesin mobil ini, lanjut ke proses pembersihan menggunakan high pressure cleaner. Pembersihan menggunakan high pressure cleaner ini kita menggunakan 50 bar saja agar tetap aman untuk ruang mesin mobil. Dan pembersihan ini tidak sembarangan, jadi harus kita hindari bagian-bagian yang rawan, mulai dari soket-soket kelistrikan dan juga sensor. Setelah selesai, lanjut ke proses pembersihan seat belt. Untuk seat belt mobil ini kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner juga untuk membersihkan waktu dan juga membersihkannya secara maksimal. Sekarang lanjut lagi ke proses pembersihan interior yaitu plafon. Untuk plafon mobil ini kita bersihkan menggunakan tornador karena kondisi plafon ini juga kotorannya tidak terlalu parah. Pembersihan menggunakan tornador ini dapat mengangkat kotoran dan juga noda yang ada di plafon mobil secara maksimal dan juga tidak menimbulkan kerusakan pada plafon mobil. Dan next, lanjut ke proses pembersihan karpet dasar.
Untuk karpet dasar mobil ini kita bersihkan menggunakan Tornador juga untuk menghilangkan kotoran dan juga noda yang ada di karpet dasar mobil. Memang proses ini tidak semaksimal jika karpet dasarnya diturunkan, karena memang kondisi mobil ini juga yang tidak memungkinkan, jadi kita bersihkan semaksimal mungkin. Sebelum kita Tornador, karpet dasar mobil ini juga sudah kita sampo dan juga kita vakum. Next, lanjut ke proses pembersihan lantai dasar pada bagasi mobil. Untuk bagasi ini juga banyak sekali kotoran serta pasir dan juga sisa makanan. Pembersihan yang kita lakukan menggunakan sampo dan juga vacuum cleaner untuk mengangkat kotoran dan juga noda-nodanya. Dan sekarang kita lanjutkan ke proses pembersihan trim-trim dan juga dashboard. Untuk pembersihan trim-trim ini kita bersihkan menggunakan all-purpose cleaner dari Macwire dan juga Spot Magic untuk mengangkat kotoran dan juga nodanya. Proses ini kita lakukan secara menyeluruh mulai dari door trim, trim interior, dan juga dashboard serta konsol tengah. Dan sekarang lanjut ke proses pembersihan jok. Untuk jok mobil yang sudah kita bongkar ini kita bersihkan menggunakan all-purpose cleaner juga dan juga Spot Magic. Setelah itu untuk finishingnya kita uap agar bakteri dan juga kuman yang ada di jok serta kotoran yang menyelip di setiap bagian sela-sela bisa terangkat. Dan sekarang kita lanjut ke proses polish body atau compounding step pertama. Proses compounding ini bertujuan untuk menghilangkan jamur serta baratan halus atau swear mark yang ada pada cat bodi mobil. Karena penyebab dari timbulnya kusam yaitu swear mark dan juga jamur. Bisa juga memunculkan warna asli pada cat bodi mobilnya. Apalagi ini adalah Mazda dengan warna unggulannya yaitu Soul Red. Warna ini memang warna favorit di mobil ini.
Next, naik ke step kedua yaitu polishing. Proses polishing ini bertujuan untuk lebih menghaluskan lagi dan juga meningkatkan glossy pada cat bodi mobil. Tujuan step kedua ini bisa disebut juga untuk penyempurna dari step pertama. Step kedua lebih halus lagi sehingga dapat menghilangkan sisa-sisa cacat minor atau baratan halus yang masih tersisa. Selain itu, glossy pada cat juga akan makin meningkat. Oke, sekarang saya bersama dengan Mas Dian. Kali ini kita akan membahas mobil ini sudah selesai di two step polishing ya Mas ya? Ya. Ya, udah selesai paint correction. paint correction, jadi udah di kompon, udah di polish. Bisa dilihat hasilnya di samping, bodinya udah beda ya. Jadi lebih glossinya lebih muncul dan warna merahnya itu makin keluar. Nah, ini gimana Mas Dian? Kan habis di paint correction semuanya, kondisinya ternyata masih bisa bagus ya Mas ya? Ya, untuk kondisi cat bodi mobil ini kan sudah repaint ulang, Sudah repaint ulang ya Mas ya? tapi hasilnya sangat memuaskan juga. Oke, hasilnya sangat memuaskan. Warna merahnya makin menyala ya Mas ya? Iya. Warnanya bagus. Terus meskipun ada di beberapa bagian itu yang warnanya memang beda, entah karena tukang catnya yang mungkin beda ya Mas ya, Atau umur catnya yang atau udah umur tua. catnya yang udah tua. Jadi ada beberapa bagian yang memang jika diperhatikan kelihatan beda dan kita nggak bisa menyamakan warnanya karena itu emang dari tukang catnya ya Mas Dian ya. Ya. Tapi kalau glossnya masih bisa ya Mas ya, glossnya baret dan jamurnya bisa diatasi. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Kesulitannya apa Mas Dian di mobil ini? Setelah di paint correction semuanya gimana? Kalau kesulitan mungkin pada komponnya ya. Oh, untuk step pertamanya Mas? Iya, itu Oke. lumayan menantang. Ya, Mas Dian aja merasa tertantang. Padahal dia udah pro loh. Candy tone itu cukup Gimana, Mas? menantang kalau Oke. polesannya. Nah, warnanya seperti ini ya Mas ya? Iya. Beda nggak kayak warna yang gampang tuh kayak silver Itu putih. terlalu easy ya. Easy sekali karena memang warna itu menentukan, apalagi warna yang gelap-gelap seperti ini ya Mas Dian ya. iya. Jadi warna gelap itu biasanya molesnya lebih susah lagi karena gimana Mas Dian? Ya, apalagi kalau ini catnya candy tone itu baratnya Lebih mudah kelihatan. nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Jadi harus lebih teliti lagi. Oke. Apalagi nanti kan mau dilapisi nano Coating seramik ya. Nano seramik. Jadi bodi mobil harus bersih. Oke. Jadi harus benar-benar perfect ya Mas ya. Iya. Oke. Jadi seperti itu. Oke, gitu aja. Habis ini lanjut ke proses
detailing dulu bagian sela-sela. Interior masih dipasang, mesin juga masih di detailing lagi, jadi mesin itu masih lama karena harus lebih detail dan teliti karena ini Mazda ya. Terus habis ini selesai 2 step cuci, dekontaminasi, lanjut ke coating. Oke, ini udah puas Mas? Udah tinggal koreksi lagi ya? Ya, masih koreksi sedikit-sedikit. Koreksi sedikit. Oke, gitu aja. Terima kasih Mas Dian. Semoga hasilnya memuaskan dan pemiliknya puas. Selesai step 2 compounding, selesai step kedua, lanjut ke proses dekontaminasi yang kedua. Selesai kita poles, lanjut ke proses dekontaminasi yang kedua. Proses dekontaminasi ini kita menggunakan sampo khusus penghilang minyak. Proses dekontaminasi ini bertujuan untuk menghilangkan residu atau sisa oksidasi akibat proses pembersihan. Oke, nah sekarang kita waktunya coating layer yang pertama. Ini kita beri lapisan base coat dulu. Untuk yang pertama, fungsinya tujuannya untuk memberikan kekerasan ke clear coatnya. Jadi nanti catnya makin keras. Jadi dia punya kekuatan itu 9H plus. Jadi dia itu nanti bakal ngangkat glossinya sama ngeraskan catnya, jadi lebih minim dari timbulnya soil mark. Jadi nggak mudah baret lah istilahnya, nggak mudah baret dengan kekuatan tertentu seperti itu. Nah ini saya sekarang bersama dengan Mas Dian, tahu sendiri ya. Ya. Ini ngaplikasikannya pakai apa itu Mas? Ya, untuk ini kita aplikasikan menggunakan kapas. Kapas kecantikan ya Mas? Ya, karena sangat membantu membantu kita. Proses pengaplikasian ya. Ya. Karena kapas ini suatu trik yang nggak semua orang tahu. Karena kapas ini selain dia lembut, kan dia halus. Kalau pakai kapas kecantikan, dia kapasnya itu nggak nempel. Jadi kapasnya padat, dia nggak bakal nyerabut. Bisa sekali pakai juga. Ya, bisa sekali Ini pakai. habis
pakai ganti enggak. Ya. Jadi pasti aplikator itu biasanya dia bisa rusak juga. Jadi kalau sudah rusak nggak bisa dipakai, kita ganti. Jadi itu untuk kapas ini lebih mudah. Nah ini setelah diaplikasikan, ini dilap, Mikir-mikir nih. dilap dan prosesnya ini gimana Mas Dian? Nggak boleh kelewat Mas. Ya, untuk bagian biasanya pinggir-pinggir, terus bagian Oke. yang sela-sela itu sering terlewat. Makanya kita harus lebih detail dan ya, Mas, teliti. ya? Oke, jadi nggak sembarangan. Ya, Cara ngolesnya pun juga susah ya Mas ya. Butuh jam terbang tinggi. Ini Mas Dian nih pernah salah nggak Mas Dian? Waktu pertama kali belajar? kalau salah itu Iya. dulu sering Mas. Sering Mas. Soalnya kita harus belajar dari kesalahan. Oke, kata-kata mutiara dari Mas Dian. Belajar dari kesalahan. Jadi dulu sebelum kayak gini tetap susah ya Mas ya. Ya, Harus belajar dulu berkali-kali sampai bisa menghasilkan yang bagus dan rata. ya itu namanya proses. Proses ya. Jadi kita di sini berusaha semaksimal mungkin zero mistake. Jadi nggak ada kesalahan. Kita usahakan semaksimal mungkin agar hasilnya top. Oke. Seperti ini dia lapisi. Mungkin ada yang ingin disampaikan Mas Dian? Ya ini untuk pengaplikasian coating usahakan jangan aplikasikan sendiri ya. Bawa ke tempat auto detailing kepercayaan kalian Ya, agar hasilnya agar hasilnya maksimal, dan nggak berantakan. Soalnya sering ya Mas ya, ya sering sering menangani dan membenahi. dan membenahi hasil coatingan yang berantakan. Banyak sih yang belajar gitu. Jadi emang harus benar-benar terpenuhi syarat-syaratnya. Gitu. Jadi yang pertama harus di ruangan tertutup. Kalau bisa nggak ada angin, biar nanti nggak mengganggu jalannya proses coating gitu. Jadi nggak ada debu, steril ruangannya. Jadi seperti itu. Setelah ini akan ditunggu sampai 6 jam ya Mas ya, pengeringannya. Ya, untuk kering suhu ruang itu Minimal 6 jam. Jadi biar keringnya maksimal dan hasilnya juga bagus. Optimalnya sih 12 ya Mas ya. ya. Optimalnya 12. Jadi kita tunggu hasilnya seperti apa, biar diaplikasikan dulu ke seluruh body. Setelah itu nanti kita ketemu lagi di hasilnya aja. Oke. Jangan lupa, gimana Mas Dian? Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Kalau Oke. kalau iklan jangan di skip. Ya. Bye bye. Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere.
Oke, selamat pagi. Nah, sekarang keesokan harinya waktunya kita coating untuk layer yang kedua, top coatnya. Jadi ada base coat, ada top coat. Sekarang untuk top coatnya kita pakai CO3 wet look dari Nano Ceramic juga. Nah, ini pagi-pagi ya, soalnya keringnya biar maksimal. Jadi kemarin sore kita layer pertama, sekarang udah naik kedua. Tujuannya kenapa, buat apa? Yang top coat ini, yang layer kedua ini fungsinya buat mengkilap, jadi meningkatkan glossy. Kan itu ada tulisannya wet look, jadi dia itu glossy-nya kayak mobil ini kelihatan basah terus, jadi becek, biar kinclongnya maksimal. Jadi wet look, kinclong setiap hari, meskipun nggak dicuci juga tetap kinclong. Kalau kena debu aja, ketutup debu masih kelihatan glossy-nya, itu beda pokoknya dari mobil-mobil biasa. Nah, terus selain kinclong meningkatkan glossy, dia juga memberikan efek hidrofobik. Jadi kayak efek daun talas gitu. Air yang nempel pada bodi itu nanti bisa tergelincir ya, airnya kepleset gitu. Jadi pakainya ini top coat layer yang kedua ini, yang paling atas. Nah, ini jadi hidrofobik karena airnya yang sulit nempel itu tadi, jadi bisa mengurangi timbulnya jamur. Jadi mobil tetap kinclong. Terus kalau ada kotoran, amit-amit getah pohon atau kena serangga gitu, lebih mudah untuk dibersihkannya karena dia udah dilapisi dengan coating ini tadi. Jadi catnya udah makin keras, terus ada hidrofobiknya tadi, jadi kotoran itu lebih mudah buat dibersihkan gitu. Karena kalau getah pohon sama serangga, kalau dibiarkan terus-terusan kayak lebih dari 10 hari lah, kayak seminggu gitu, nggak dibersihkan, bisa masuk ke lapisan clearnya. Karena cairan yang ada di tubuh serangga itu tajam banget, jadi dia bisa bikin bercak-bercak. Mobil ini masih belum, jadi masih aman. Biasanya itu ada mobil yang suka di tol gitu, pergi-pergi malam hari, itu pasti biasanya pulang-pulang pasti serangga semua. Nah, itu serangga itu kalau nggak segera dibersihkan malah bikin kerusakan di lapisan clearnya, karena dia pasti belentong-belentong. Bekas serangga itu waktu penyet di bodi itu pasti dia membekas kalau lama nggak pernah dibersihkan, nggak segera dihilangkan. Nah, ini lagi diaplikasikan ya. Jadi coating itu fungsinya untuk melindungi. Jadi biasanya kalau mobil udah di coating sama mobil belum itu beda pasti. Oke, sekian dulu, lanjut ke Mas Dian. Jangan lupa like. Jangan dislike.
melewati proses yang panjang dan seperti inilah hasil finishnya. Cat bodi mobil serta bagian sela-selanya yang tadinya banyak sekali kerak-kerak dan kusam sekarang sudah jauh lebih kinclong serta warna merahnya makin keluar. Oke, nah ini sekarang kita udah hari ke berapa Mas Dian? Hari ketiga. Hari ketiga. Masuknya tanggal 26 ya kalau nggak salah. Ya, sore itu. Sore tanggal 26 dan sekarang tanggal 27. Dah. 25. 25. 25. 26 lagi 25 loh. Enggak, maksudnya masuknya 26. Sekarang tanggal piro sih? Gak apa-apa. 24 ya? Oh 3 hari, 24 ternyata. Salah ya. Gak hafal tanggalan ya kayak gini. Adminnya soalnya Mbak Catik itu. Nah ini sekarang 3 hari pengerjaan. Sekarang udah jadi seperti ini hasilnya. Bisa dilihat sekali. Puas gak Mas yang pertama? Kita tanya dulu detailernya. Ini sangat-sangat puas ya Mas Sangat puas ya Mas ya? untuk hasilnya. Oke. Padahal kemarin itu
di luar ekspektasi ya Mas. Kondisinya itu benar-benar acak-acakan. Iya. Sekarang udah bagus sekali, apalagi kemarin baru keluar bengkel juga ya mobil ini. Nah seperti itu, hasilnya semuanya udah kinclong lagi kayak baru. Mulai dari bodinya, catnya lebih keluar ya Mas ya, warnanya ya. Ya untuk warna cat juga setelah kita poles dan kita Oke. coating lebih Setelah kinclong, dikoreksi, lebih keluar lagi. warna merahnya itu makin nyala. Keren sekali. Jadi Mazda itu mantap banget ya. Meskipun ini udah repaint sih, kita di luar ekspektasi, ternyata hasilnya bagus sekali. Mas Dian aja seneng banget liatnya. Jadi mobil ini kalau kalian lihat langsung itu cakep banget. Sampai kalau bisa jangan diambil, Biar dipajang di biar sini di aja. bengkel sini terus. Kita liatin. Nah, ini yang di coating apa aja Mas kemarin? Bagian mana aja? Untuk paket mobil ini kita coating yang utama itu body, Bodi ya, Kaca. bodi kaca. terus untuk headlamp juga Headlamp kita juga. lapisi. Grill juga direstorasi ya Mas ya, warnanya Iya. biar hitam ya. Tadinya udah mulai kusem, Oke, tadinya kusem banget, agak ke abu-abu ya Mas ya. ya kita Oke, di coating. bersihkan dan kita coating. Sekarang udah hitam lagi. Grillnya kerak-keraknya banyak sekali ya Mas ya, putih-putih. Ya mobil ini keluar Keraknya. dari bengkel cat itu banyak Banyak kompon, sekali kompon ya, dari komponnya ya. sananya. Debu-debu kompon banyak Di sekali. sela-sela itu banyak kompon. Oke. Nah, sekarang udah bersih ya Mas ya. Ya untuk Kayak overall baru lagi. Semoga orangnya puas. Mas Dian juga puas. Untuk yang ngerjakan interior itu Mas Adi. Mas Adi silakan duduk ke sini, silakan masuk. Sini Mas, masuk aja Mas, gak apa Mas. Maju. Nah ini. Silakan duduk Mas. Nah ini Mas Adi yang ngerjakan interior. Oh ya, saya ikut duduk aja. Oke. Ini gimana Mas Adi? Untuk interiornya? Kita agak kesulitan. Soalnya mobil ini adalah mobil pertama kita salon. Oke. Dan bagian interior itu bagian dalam full elektrik. Sangat rawan sekali kalau orang yang nggak berhati-hati. Oke. Terus untuk ya kenapa kemarin kita nggak ngelepas kapal dasar itu karena nggak berani. Soalnya modenya itu persis kayak mobil Eropa. Jadi untuk interior itu cuma disingkap-singkap aja ya Mas ya, bersihkannya ya. Kita singkap-singkap, kita bersihkan ya semaksimal mungkin. Pokoknya kita usahakan bisa bersih detail juga. Untuk bagian interior puas gak Mas sama hasilnya? Ya pas banget lah, sangat beda jauh. Nah seperti itu dulu aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa, gimana Mas Dian tutupnya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Ikuti terus perkembangan video channel kami. ini. Terima kasih supportnya. Kalau iklan jangan di skip. Bye bye. Terima kasih banyak kepada beliau pemilik Mazda ini yang sudah datang jauh-jauh untuk mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, serta nyalakan loncengnya. Dan tunggu proyek kami selanjutnya. See you next time.